Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini di Inggris dan mungkin sore menjelang maghrib ya di Jepang, Mas Putra. Ya. Kita berjumpa kembali dengan Top Ibar Insight dengan tema STEM, itu Science, Technology, Engineering, dan Math, tantangan untuk Indonesia, yang insya Allah akan disampaikan oleh akan bersama kita 3 narasumber kita yang berbeda benua kali ya. Satu di Inggris, satu di Jepang. 2 di Inggris, satu di Jepang. Bersama kita narasumber sudah ada bersama kita dengan Dr. Bernardi Pranggono, lecturer di Hallam Sheffield University. Kemudian ada Mas Ahmad Riyad Firdaus atau Kang Rifi sebagai PhD candidate di University of Sheffield, dan kemudian ada Mas Pratama Putra di researcher di University of Tokyo. Sebelum kita memulai, saya kasih satu gambaran tentang STEM dan Indonesia. Tapi kita insya Allah yang kita mau diskusikan di pagi hari ini adalah gimana kita punya 2 expert, dengan 1 expert sebagai dosen di Indonesia dan 2 expert yang ada di luar. Jadi Pak Ben dosen di luar negeri, Mas Putra juga ternyata dari S1 sampai sekarang sebagai researcher di University Tokyo, akan memberikan satu view tentang kehidupan sehari-harinya berkaitan dengan STEM. Nah, baik, sebenarnya STEM ini, Science, Technology, Engineering, and Mathematics Approach ini sudah banyak diaplikasikan di negara maju, bukan hanya dalam tingkatan university, tapi sudah mulai turun ke tingkatan sampai elementary. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita lihat-lihat seperti dahulu ada program dari BPPT namanya STEP, Science Technology Equity Program, yang itu juga bagaimana BPPT mencoba approach turun dari perguruan tinggi sampai ada pilot project di tingkat SMA, SMK. Nah, yang menariknya kembali di Indonesia mulai tahun kemarin dengan Presiden Pak Jokowi dengan menggabung Kementerian Ristek dengan Kementerian Pendidikan Tinggi pendidikan tinggi, yang artinya pola STEM ini terintegrasi ya. Nah, kemudian baru-baru ini sekitar 2-3 bulan lalu ternyata pemerintah mengeluarkan satu regulasi yang membatasi pembukaan universitas baru di luar daerah tertinggal dan daerah perbatasan mengenai universitas di luar STEM. Jadi tidak memberikan izin lagi untuk pembukaan universitas di luar STEM ini. Dan kemudian yang akan kita coba diskusikan mungkin bukan banyak tentang policy review-nya, tapi tentang bagaimana apakah aplikasi STEM ini di luar negeri too complicated atau ini sebenarnya bisa dicoba digambarkan oleh expert kita ini ternyata bisa mudah diaplikasikan, dan ini merupakan satu tantangan untuk Indonesia. Baik, untuk menghemat waktu, saya bacakan narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Pratama Putra. Beliau researcher di University of Tokyo. Sebelumnya beliau juga pernah bekerja sebagai associate engineer di Rakuten dan menempuh pendidikan juga di University of Tokyo untuk applied computer science. Mungkin Mas Putra bisa kasih brief pertama tentang tema yang kita angkat sekali ini.
Silakan Mas Ibra. Jika ada yang ingin ditampilkan boleh ini, boleh diinfokan biar saya share nanti. Sekarang belum sih ya, apa namanya, nanti sekalian aja pas sesi sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima Waalaikumsalam kasih Mas warahmatullahi Arief ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sudah apa memberikan mengundang ya untuk berbagi dalam Talk Insight ini. Saya baru pertama kali ya dan saya baru tahu juga tentang program ini, menarik sekali. Mungkin barangkali bisa kami tiru ya buat kami warga Indonesia yang ada di Jepang. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa kami tiru juga. Nanti mungkin akan memanggil akan minta ahli-ahli dari entah dari UK atau dari tempat lain gitu ya sebagai narasumber ya. Jujur saja saya belum pernah terlibat secara langsung gitu ya untuk dalam program seperti STEM ini. Mungkin dulu waktu saya SMA kebetulan sama dengan Mas Arief ya. Jadi saya kebetulan SMA kami itu dulu salah satu dari program STEP yang tadi disebutkan oleh Mas Arief untuk menyetarakan sains dan teknologi ya. Untuk sekolah kami terutama bagi untuk pesantren ya terutama ya, karena pesantren di Indonesia mungkin image-nya masih kurang ya dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dibuatlah SMA kami itu ya. Mungkin kalau untuk di Jepang sendiri saya pun belum terlalu banyak tahu ya mengenai ini seperti apa. Maksudnya kalau untuk ininya sendiri, untuk program yang mengedepankan riset dan teknologi, sains dan teknologi itu sendiri di Jepang, mungkin salah satu contoh yang mungkin juga saya pernah ikuti itu program beasiswa pemerintah Jepang, mungkin dikenal dengan MAX, nah programnya Ministry of Education, Sports, Culture, saya lupa kepanjangannya, tapi itu disebutnya Max ya. Itu adalah berupa pemberian beasiswa bagi mahasiswa mulai dari undergraduate, kemudian graduate ya, master dan PhD untuk kuliah di Jepang dengan full tuition, dapat full life support, dapat juga full biaya hidup juga dapat dari pemerintah Jepang, di Indonesia juga dikenal dengan beasiswa Monbusho ya. Itu tujuannya memang untuk menarik apa ya istilahnya, talent-talent gitu ya, calon-calon researcher ya. Walaupun juga di sana mungkin ada agenda untuk memasukkan banyak tenaga kerja ya, karena di Jepang sendiri sekarang secara sosial sedang mengalami krisis krisis demografi, yaitu lebih banyak jumlah orang tua daripada usia produktif, sehingga mereka memerlukan tenaga asing ya untuk bekerja di Jepang ya. Namun demikian juga tetap mereka menargetkan ya orang-orang yang memiliki bakat dan minat di bidang sains dan teknologi, walaupun tidak terbatas pada sains dan teknologi ya, termasuk juga ada sosial sains dan sebagainya, untuk datang ke negaranya ya, untuk sebagai mahasiswa, sebagai foreign student, kemudian dibiayai untuk kuliah, untuk riset, sampai akhirnya mereka bisa berkontribusi untuk universitas di tempat mereka bekerja gitu. Dan Jepang sendiri sebenarnya sudah cukup maju ya, kalau saya pribadi melihat untuk dari sisi teknologi sudah cukup bagus gitu ya, dan universitas-universitas Jepang juga sudah beberapa universitas Jepang juga mendapatkan ada penerima Nobel, ada juga yang universitas yang memang sudah peringkat 10 atau 100 teratas di dunia misalnya. Dan mereka sendiri juga terhadap riset ini ya, mereka juga membuka opportunity yang sangat besar ya untuk riset di bidang sains dan teknologi, karena kebetulan di tempat saya sekarang bekerja juga, ini lab saya mendapatkan funding yang paling besar itu dari pemerintah ya, dari Departemen Internal Affairs di Jepang dan Departemen Perhubungan,
yang kebetulan proyek saya juga dapat dari kedua departemen ini. Namun kalau di Jepang sendiri, yang saya lihat ini apa ya? Untuk program yang berhubungan dengan sains dan teknologi ini masih sulit ya mendapatkan funding maupun kesempatan untuk bekerja sama dengan industri. Ini yang masih sulit ya. Jadi industri di Jepang ini masih belum bisa seperti di Amerika misalnya ya, yang mereka benar-benar outsource ya untuk riset teknologi riset teknologinya ke universitas misalnya ya. Itu masih belum benar-benar banyak ya, belum banyak kasusnya. Dan untuk mereka lebih memprioritaskan bukan kepada risetnya sendiri ya, tapi justru kepada aplikasi gitu ya. Bagaimana caranya uang yang mereka invest ini mereka bisa segera untuk dapatkan hasilnya ya, ROI-nya langsung gitu ya. Jadi tidak seperti di Amerika yang mungkin banyak ya perusahaan-perusahaan yang meng-outsource riset di bidang teknologi kepada universitas dan tidak menuntut untuk segera mendapatkan hasil yang return dalam bentuk kapital ya, tapi bisa untuk beberapa tahun ke depan mungkin asalkan risetnya berjalan dan teknologinya juga baru ya, dan suatu saat diimplementasikan itu bisa ya. Kalau di Jepang seperti masih sulit. Mungkin itu beberapa hal yang saya rasakan ya di Jepang ini gitu. Mas Arief, sekian, terima kasih. Terima kasih. Pak Ben, apakah sudah bergabung? Sudah bisa ininya Pak, suaranya? Baik, jika belum kita dengar dulu dari Mas Rivi. Jadi Mas Rivi adalah Mas Ahmad Riyad Firdaus, adalah dosen yang sedang dalam studi mengajar dari Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya beliau studi instrumentasi dan elektronika dari Fisika ITB ya, atau Elektro ITB Mas? Di fisikanya Mas. Oke, Fisika ITB. Kemudian sekarang sebagai tenaga pengajar di Politeknik Negeri Batam, kemudian sekarang melanjutkan PhD ya di Automatic Control and System Engineering di University of Sheffield. Mungkin brief sedikit Kang tentang tema STEM, dan mungkin ada pengalaman kan sebagai tenaga pengajar di aplikasi atau kesulitannya di Indonesia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, saya mungkin sedikit akan memberikan pengalaman atau gambaran ketika kebetulan waktu itu saya di Politeknik Negeri Batam dikasih amanah sebagai wakil direktur bidang akademik. Jadi mungkin sedikit ingin memberikan gambaran kondisi aktual minat atau minat dari mahasiswa atau dari sekolah yang ada di Indonesia terkait dengan pendidikan sains dan teknologi ini. Jadi kebetulan saya membaca satu itu ya, bahwa kebutuhan sarjana teknik itu tahun 2011 itu sekitar 37.000 per tahun, itu kebutuhannya. Kemudian kebutuhan untuk 2010 sampai 2015 itu sekitar 50, padahal kebutuhan 2010 sampai 2015 itu sekitar 57.000 per tahun. Dan diprediksi 2015 sampai 2020 itu sekitar 90.500 per tahun. Sementara sumber daya manusia yang bisa dialokasi, yang disediakan itu sekitar 75.000, sehingga ada kekurangan di sana jumlah kebutuhan pendidikan teknik di Indonesia, sehingga ada ketimpangan
sementara dari sisi peminatnya sendiri, bahwa bidang teknik itu lebih kecil dari bidang sosial dan ekonomi. Itu ditunjukkan oleh salah satu ketika SMPTN atau SBMPTN, UMPTN dulu, itu bahwa bidang-bidang teknik itu sangat sedikit sekali menjadi tujuan utama bagi mahasiswa atau bagi siswa SMA yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dibanding dengan sosial ekonomi. Kemudian waktu itu kami sedikit sedikit riset kecil-kecilan kenapa sih ini peminatnya masyarakat Indonesia terhadap bidang teknik ini atau sains ya, bidang teknik dan sains ini sedikit dibanding dengan sosial ekonomi. Ini sungguh menjadi kaget ya kita sendiri bahwa dari beberapa pertanyaan yang kita sampaikan kepada siswa SMA, ternyata mereka tidak memiliki kesulitan untuk mempelajari bidang-bidang sains dan teknik, terutama sains dan matematika. Jadi mereka tidak ingin lagi melanjutkan pelajari bidang matematika dan sains lagi, gitu. Sehingga yang ada di pikiran mereka untuk bisa keluar dari beban ini, mereka harus memilih jurusan yang tidak ada kaitannya dengan dan matematika. Kemudian dari mereka juga berpikir bahwa saya ingin cepat lebih kaya, maka ya bidang yang saya ingin tempuh adalah ya bidang sosial ekonomi. Saya ingin jadi manajer, saya ingin jadi pebisnis, saya ingin memiliki perusahaan dan lain sebagainya. Sementara yang mereka pikirkan bahwa ketika saya masuk ke bidang teknik, saya harus ke bengkel, saya harus kotor-kotoran, saya harus berjemuran dengan oli, saya harus welder, saya harus memikirkan matematika, membuat sebuah sistem dan sebagainya. Yang ada di benak siswa mereka. Itu juga yang kami hadapi ketika kita yang pada akibatnya lulusan mahasiswa yang masuk jurusan teknik itu yang jurusan sains, kalau misalkan dibandingkan dengan kemampuan bidang tekniknya dibandingkan dengan sosial, akhirnya yang kedua ya yang kedua sehingga sangat sulit ketika kita mengajarkannya karena mungkin kemampuan mereka di bidang matematika dan sains itu jadi kurang juga, dan minatnya pun ya kurang begitu tinggi. Ketika kita mengajar di kelas dalam ini sangat sekali bagaimana menerapkan atau deliver bidang-bidang ini kepada juga. Mohon maaf, Kang Riki, suaranya hilang ya? Oh, hilang. Ya, ini lebih clear. Mungkin tadi kejauhan kali ya, Mik ya. Dan itu yang menjadi sebenarnya yang menjadi fokus utama dari Direktorat Pendidikan Tinggi, karena rendahnya peminat yang dengan lulusan jurusan ekonomi, maka pendidikan Direktorat Pendidikan Tinggi akhirnya mengeluarkan pendidikan bahwa mereka tidak akan mengizinkan kembali pengajuan untuk membuka
universitas atau pendidikan tinggi yang akademik yang sosial ekonomi. Kalau sains dan teknologi mereka akan pertimbangkan kembali. Selain teknologi tersebut untuk membuka lembaga-lembaga pendidikan atau yang setara politeknik atau pendidikan vokasi, karena tingginya kebutuhan lulusan teknik ini yang bisa membantu mendorong perkembangan di Indonesia. Tetapi lebih dari itu ya, peran pemerintah ini harus lebih aktif lagi bagaimana brand image politeknik kelas 2 dari universitas ini harus usulan dari dari pendidikan dari siswa SMA ini, karena siswa SMA ini pertama mereka nggak mau milih teknik karena dia sulit, yang kedua nggak milih teknik karena difikirkan bahwa teknik universitas, sehingga itu yang menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia, pemerintah dan penggiat pendidikan Indonesia, bagaimana kita bisa memberikan gambaran terhadap masyarakat Indonesia, terutama siswa-siswa SMA yang nantinya akan melanjutkan pendidikan tinggi, bahwa kebutuhan pendidikan teknik di Indonesia itu sangat tinggi. Kemudian negara bisa berkembang dan maju kalau dorongan pembangunan ekonomi tersebut didorong oleh pendidikan. Baik, Mas Rivi. Ya. Oke. Sudah nggak. Mungkin gambaran awal dari kami, mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ben, apakah sudah bisa suaranya? Assalamualaikum, Pak Ben. Assalamualaikum. Sebenarnya suaranya belum ini, Pak. Jadi bisa disampaikan aja di ini. Jadi tentang gambaran. Silakan, Pak. Ya, halo, Pak. Jadi sekarang iya, Pak Ben persilakan pakai telepon aja nggak apa-apa. Iya. Oh, mungkin ini ya, ke delay ya berarti. Silakan, Pak. Jawab, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada sedikit masalah teknis macam suaranya Pak Rifki. Jadi kalau dari perspektif ya, ini memang seperti yang disampaikan Pak Rifki tadi, memang ada jadi ini mungkin tidak global ya, ada penurunan aplikasi atau student yang untuk kemudian studi di bidang STEM. Jadi oh iya itu baru suara kedengaran.
Jadi sangat kalau saya kasih gambaran di sini, ini beberapa sumber yang saya baca di antaranya di STEM activity ini sangat penting ya untuk kegiatan pergaulan di antaranya untuk sekitar untuk ICT dan atau itu sekitar 58 billion pound sterling tiap tahun. Dan kalau kita lihat satu kita lihat di bidang engineering, saya juga mengajar di departemen engineering. Ini menyumbang sekitar 20% dari lulus value untuk perekonomian di UK. Terutama untuk manufacture goods sekitar 50%. Dilihat dari jumlah graduate STEM ini kan, kalau kita lihat secara global, maka yang paling banyak adalah dari China gitu. Setiap tahunnya sekitar 4,7 miliar, susul dengan India dan US, Russia, dan sebagainya. Kalau dilihat dari jumlah, ini Indonesia tidak terlalu ketinggalan sebetulnya, sekitar 200.000 per tahun. Itu masih sangat jauh dengan China. Dan STEM graduate ini kan ya sebagai salah satu untuk kemudian menjadi workforce di bidang-bidang industri gitu ya, seperti ya manufacturing gitu ya. Seperti kita lihat segala barang-barang produksi ya elektronik ataupun produksi manapun saja gitu. Kita bisa melihat di China gitu. Jadi saya juga lihat dengan jumlah segala dengan kemudian saya belajar dari negeri tirai bambu. Dan India tidak, walaupun jumlahnya sekitar separuhnya dari China, ya, terutama kan menyumbang sangat besar ya, untuk perekonomian India, terutama di bidang IT. Di Inggris sendiri STEM ini ya mengalami penurunan yang di beberapa tahun terakhir gitu. Pemerintah kemudian coba menggalakkan kembali. Seperti misalnya pemerintahan yang sebelumnya pada Menteri Inggris sebelumnya, David Cameron, itu menyatakan bahwa kalau kita ingin sukses sebagai sebuah negara, jadi untuk mempertahankan kesuksesan Inggris dari bidang industri, terutama industri maju, maka kita membutuhkan lebih banyak saintis dan engineer atau tenaga ahli teknik. Dan kalau menurut penelitian executive kebetulan jadi saintis, teknologi, engineer, mathematician merupakan dan produk-produk atau objek dari STEM. Maka akhirnya inilah yang kemudian akan menggerakkan roda-roda untuk balik ekonomi ke depan sebagai sebuah negara. Jadi roda ekonomi ini akan kemudian digerakkan oleh banyaknya atau tenaga yang kualitas dalam bidang sains, teknologi, engineer, dan kalau dilihat jumlah di ekonomi dalam bidang ekonomi ini sekitar
juta penduduk yang bekerja di UK, dan di mananya sekitar 20%-nya, sekitar 5,8 juta bekerja dalam bidang yang sesuai dengan STEM. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali. Pemerintah di UK sangat khawatir gitu, dan kemudian terjadi tren beberapa tahun terakhir ini penurunan jumlah siswa yang kemudian ingin atau ingin studi di bidang-bidang yang terkait dengan STEM, karena demand untuk skill di bidang STEM-nya adalah sangat diperlukan. Ya, di antaranya adalah untuk kemudian diperlukan dalam dua hal. Yang pertama adalah untuk mengganti tenaga-tenaga yang sudah lanjut usia dan sudah pensiun, atau kemudian pindah ke sektor-sektor lain dengan berbagai alasan. Dan yang kedua adalah kemudian untuk sebagai supply atau ekspansi yang kemudian untuk mengisi pos-pos bidang STEM ini yang akan dibuat oleh karena pertumbuhan bisnis. Seperti yang kita ketahui di Inggris ini sangat, ya pemerintah itu sangat menginteroleh untuk kemudian warganya mendirikan pertumbuhan bisnisnya tersendiri yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Semua ya regulasi yang mendukung ke arahnya, perizinan dan sebagainya dibuat sangat mudah. Dan karena terjadi penurunan yang STEM yang sangat signifikan, gitu. Jadi ini pemerintah cukup sangat khawatir. Beberapa tahun yang sekitar mungkin 10 tahun, 15 tahun yang lalu cukup lama. Di antaranya bidang sains, bagi universitas ini akan kemudian ditutup karena kekurangan aplikan. Tapi dan ini kemudian program-program pemerintah akhirnya coba diatasi. Dan beberapa tahun minimal 2-3 tahun terakhir itu kemudian bukan baik itu, dia kata lagi sakit halal itu lah dulu yang fisika sempat ditutup 15 tahun yang lalu, dan kemudian sekarang dibuka kembali karena mereka menyadari bahwa kekurangan atau shortage tenaga skill workforce di bidang STEM ini akan sangat berpengaruh kepada perekonomian di kedepannya. Itu mungkin baik. Terima kasih Pak Ben. Mas Putra masih bersama kita atau sedang sholat maghrib? Seperti sedang sholat maghrib ya. Mungkin yang kemudian yang menjadi pertanyaan, kalau tadi dari yang sudah disampaikan dari Kang Rifki dengan Pak Ben dengan Mas Putra, artinya yang STEM, peminatan terhadap engineering, teknologi, math ini bukan minat yang normal ya. Artinya dia perlu didorong ya, oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah sedangkan untuk penyelenggara pendidikan sendiri seperti misalnya perguruan tinggi atau misalnya apalagi kalau untuk tingkatan pendidikan dasar menengah ya, yang kalau kita lihat untuk apa ya, untuk dapatkan modul atau misalnya alat peraga tambahan itu lumayan belum terlalu populer yang bisa produksi di Indonesia. Nah, pengalaman dari Pak Ben atau misalnya mungkin dari Mas Rifki dulu, setelah ke UK ini kan mulai ngeliat, wah ternyata lab kalau Mas Rifki kan automatic control ya. Yeah. Atau di Indonesia kita lebih populer dengan mekatronika ya mungkin ya. Atau lain ya. Ya salah satu mekatronika.
Mungkin setelah lihat lab di UK ini, apakah dia cukup simpel atau ternyata perlu berhektar-hektar untuk buat labnya itu, yang akhirnya aplikasi di Indonesia ini sebenarnya lumayan susah gitu, atau ternyata setelah sekarang studi di UK ngelihat berinteraksi langsung dengan lab di sana, dengan industri di sana, dengan apa namanya stakeholder research di sana, ternyata mungkin tidak terlalu sulit dan tidak terlalu kompleks atau gimana? Mungkin bisa dikasih gambaran, silakan. Ya, saya dulu ya. Iya, silakan. Ya. Sebenarnya sebelum kita melihat jauh ke sebelum kita fokus terhadap pendidikan tingginya sendiri, ya yang harus kita benahi lebih awal itu adalah bagaimana kita membenahi pendidikan menengah ke bawahnya, yang notabene itu menjadi raw materialnya pendidikan tinggi. Nah, sementara ini bahwa yang kita hadapi, yang kita alami sekarang sebenarnya yang kita alami ketika kita mengajari pendidikan tinggi, ternyata raw material yang disediakan oleh menengah ke bawah ini itu sangat terjadi ketimpangan. Mungkin ada beberapa SMA, ada beberapa ini, tapi salah satu yang saya hadapi waktu itu ketika saya menjadi fasilitator untuk fisika di SMA tertentu. Dulu kan pernah ramai ya RSBI ya, rintisan skala bertaraf internasional. Sebenarnya itu kan bagaimana kita menyediakan sumber daya manusia menengah ini sehingga siap untuk bisa bersaing di dunia pendidikan tinggi yang tentunya akan kontribusi nyata ketika mereka lulus di pendidikan tingginya. Nah, waktu itu yang kami lihat, saya kurang tahu kalau di yang di SMA lainnya mungkin ini menjadi gambaran juga bahwa ternyata kesiapan sumber daya yang bisa mendidik anak-anak di level SMA yang menengah ini yang memang perlu penanganan lebih serius juga dari pemerintah. Artinya perlu perencanaan yang lebih baik sehingga tenaga-tenaga pendidiknya pun memiliki visi yang sama terhadap rancangan pemerintahnya sendiri. Jadi waktu itu ketika saya ingin membantu di bidang fisika di sana, ternyata padahal waktu itu SMA-nya cukup terkenal, SMA 3 yang di Batam itu cukup terkenal ya, artinya bisa meluluskan yang menjadi tujuan siswa SMP, menjadi SMA favorit ketika siswa SMP akan melanjutkan ke SMA. Nah, para pendidiknya ini cenderung tidak memiliki keinginan untuk bagaimana membuat sebuah metode pembelajaran sehingga pertama siswanya itu berminat untuk mempelajari sains. Kedua, tidak ada keinginan bagaimana juga mengembangkannya. Itu dari sisi tenaga pendidiknya. Dari sisi sistem sekolahnya sendiri, ya tidak ada roadmap-nya, tidak ada visi ke depannya bagaimana sih pengelolaan sehingga siswa yang melanjutkan ke bidang sains ini lebih banyak, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, sumber daya dan sumber daya peralatannya seperti apa, metodenya seperti apa. Itu dari pihak SMA-nya sendiri itu tidak ada visi yang jelas sebenarnya. Nah, dari sana sendiri ya kita bisa lihat bahwa sistematika pendidikan terhadap sumber daya manusia ini belum terarah, dan visi misi dari globalnya, dari Indonesia sendiri ya belum masuk belum membumi terhadap lembaga pendidikan tadi, sehingga mereka ya apa adanya dan lain sebagainya. Padahal
pemerintah sendiri sekarang sedang gencar-gencarnya, ayo kita bikin politeknik yang banyak, ayo kita apa namanya, kembangkan terus pendidikan teknik sehingga bisa mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia. Sementara di bawahnya sendiri belum ditata dengan sedemikian rapi, gitu ya. Belum ditata dengan baik. Padahal di sini kalau kita lihat, saya pun ketika ngajar di Politeknik waktu itu, kebetulan ada yang dari Jerman, itu silver expert dari Jerman datang. Yang dari Jerman ini sedikit mengetawakan gitu. Artinya waktu itu kan kami ada di kebetulan saya waktu itu menjadi pembimbing tim robot Politeknik Negeri Batam waktu itu. Nah, ketika yang dari Jerman ini dia survei ke bengkel tim robot kita, apa yang dilakukan oleh mahasiswa kita untuk membangun sebuah robot yang baik, mereka geleng-geleng kepala. Artinya kok sisi ilmiah yang harusnya dikedepankan ketika membangun sebuah sistem tuh kok nggak ada. Artinya semuanya dilakukan dengan trial and error, nggak ada sistem perhitungan yang baik dan lain sebagainya. Dan itu kami sadari juga, karena kami pun sulit ketika akan mengajarkan sisi ilmiahnya ketika akan membangun sebuah sistem, karena mereka sendiri ya sudah kewalahan, dan mereka sendiri kewalahannya karena ya tadi dari pendidikan menengah ke bawahnya sendiri belum terbangun dengan baik. Bagaimana menanamkan, bagaimana mengembangkan pola pikir ilmiah sains itu tertanam sejak di SMA-nya sendiri, atau SMA dan SMP dan SD-nya sendiri. Itu yang memang yang harus kita benahi, itu adalah yang dari sistem pendidikan yang paling bawahnya dulu sih, kalau menurut saya pribadi. Ya mungkin itu dulu Mas Arief. Assalamualaikum Mas Arief. Ya, halo Pak Ben, apakah suaranya sudah ada? Mas Putra, apakah sudah Ya, bergabung kembali? Oke, baik. sudah kedengeran ya. Mungkin Mas Putra tadi tentang gimana, tadi kan kita udah dari yang diskusi yang pertama itu, maksudnya kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Ben juga ternyata di Inggris sendiri, jadi ternyata secara global ini peminatan STEM ini memang harus di-push gitu. Jadi dia bukan sifatnya yang minatnya normal ya istilahnya. Ya. Jadi bukan minatnya normal. Dan tadi dari Mas Kang Riki juga menambahkan perlu apa namanya penghayatan yang apa jadi pemerintah sudah menggalakkan itu penghayatan di institusi pendidikan, ternyata untuk yang base role-nya tadi, di base role-nya di tingkat pendidikan dasar dan menengah juga perlu dibenahi. Baik, mungkin yang saya pengen tanya nih Mas Putra, kan ini dari ketiga narasumber kita yang ada nih banyak persamaan ya. Persamaannya background-nya sama-sama IT, sama-sama dari IT yang kemudian atau teknologi informatika ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah selama Mas Putra di Jepang dari S1 atau sampai sekarang melakukan riset, kira-kira apa sih yang mungkin di Indonesia itu yang bisa simple gitu untuk segera diaplikasikan, khususnya tadi yang untuk menggalakkan minat untuk pendidikan dasar menengah untuk diaplikasikan gitu. Ya. Baik, baik, terima kasih. Sebelumnya tadi saya belum sempat ya, mungkin salam kenal untuk Pak Rivi dan Pak Bern ya. Ya kebetulan hari ini semuanya narasumbernya backgroundnya IT ya. Ya saya sendiri sebenarnya untuk masalah bagaimana ya mempush ini minat
siswa di Indonesia, terutama terhadap sains dan teknologi ya, terutama dari sejak awal ya, sejak dini. Itu sebelumnya saya minta maaf, saya bukan ahli di bidang pendidikan, namun saya pribadi ya, saya pribadi merasa waktu saya bersekolah di Indonesia dulu, memang saya sekarang mungkin sudah berubah, saya kurang tahu ya. Dan beberapa kali saya sempat ada diskusi dengan guru SMA saya dulu ya, yang kebetulan juga guru biologi. Walaupun saya bukan bidangnya biologi, tapi secara umum ya untuk masalah sains dan teknologi ini, mungkin pendidikan kurikulumnya yang dulu ya saya rasakan ya, itu dulu terlalu berfokus kepada banyaknya materi gitu ya, namun sedikit sekali praktek gitu. Contohnya ya, saya rasa mungkin dulu waktu saya masih sekolah ya, itu waktu saya rasakan sendiri ya, misalnya tentang fisika gitu ya, fisika, kimia atau apa biologi gitu ya misalnya. Itu kita banyak belajar di kelas gitu ya, teorinya kita belajar. Nah, kemudian untuk mengerjakan soal-soal kita diberikan mungkin rumus atau jalan pintas atau mungkin gimana caranya biar bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat gitu ya. Namun apakah apa makna sebenarnya dari makna secara ini ya, secara fisik, secara dari rumus-rumus ini misalnya gitu ya. Apa maknanya dalam dunia nyata gitu? Apa yang sebenarnya bisa kita lihat, kita pelajari dari sini itu tidak terlalu terasa gitu, Mas Arief ya. Iya. Yang saya rasakan itu ya. Jadi jadi yang terasa sebagaimana disebutkan oleh Mas Rifi tadi ya, betul sekali gitu. Kenapa tidak banyak orang yang minat yang waktu sekolah sudah nggak mau lagi berurusan dengan matematika, dengan fisika dan sebagainya itu dengan sains itu karena tidak menarik gitu, tidak terasa menarik gitu ya, tidak terasa menarik gitu. Di mana letak menariknya ini pelajaran ini gitu ya? Kalau saya cuma diajarkan oleh misalnya untuk menyelesaikan soal saja gitu dalam waktu cepat tanpa memahami sebenarnya apa konsep dasarnya gitu. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan mungkin sekarang sudah berubah gitu dibandingkan dengan zaman saya dulu, sudah lebih baik, saya kurang tahu ya. Tapi salah satu caranya ya mungkin perbanyak untuk menarik minat siswa ini terhadap bidang sains dan teknologi ini, ya mungkin perbanyak praktek dan pemahaman konsep gitu. Bagaimanapun juga kalau konsep dasarnya sudah tertanam dengan baik gitu, sudah benar-benar dipahami, itu nanti variasinya ya entah itu untuk membangun intuisi ya. Misalnya seperti untuk membangun intuisi mengerjakan soal sekalipun misalnya itu akan lebih mudah sebenarnya dibandingkan dengan dengan mencecer gitu ya siswa itu dengan misalnya menghafalkan rumus-rumus dan sebagainya gitu ya. Sehingga jadinya tidak ada bagaimanapun juga sekalipun misalnya sulit gitu ya, tapi kalau seandainya ada ketertarikan di situ ya, itu saya rasa kedepannya itu akan lebih baik ya, karena saya merasakan saya ada kenalan saya sendiri ya, seorang kawan saya sekarang dia sudah PhD di bidang mekanika, di bidang fisika ya, bidang fisika. Dulu dia waktu sekolah sama sekali tidak tertarik gitu dengan pelajaran sains gitu ya. Karena seperti tadi, karena pada dasarnya itu cuma menghafal rumus, mengerjakan soal, menghitung cepat, selesai gitu ya. Tidak menarik. Namun setelah dia masuk kuliah, entah kenapa dia ngambil jurusan fisika teknik ya di ITB, dan dia satu-satunya satu dari sedikit kenalan saya ya, teman saya yang melanjutkan pendidikan tinggi di bidang sains sampai mendapatkan gelar doktor gitu, sampai S3 gitu. Dan ternyata setelah saya tanyakan kenapa dia ini gitu, padahal dulu rasanya waktu SMA kamu bukan yang tertarik dengan bidang entah fisika gitu misalnya. Ternyata mungkin setelah masuk ke perguruan tinggi dia baru merasakan gitu ya, baru merasakan apa yang dia pelajari itu apa sebenarnya implikasinya terhadap dunia nyata gitu. Dia bisa melihat sendiri entah itu dengan praktikum dan sebagainya gitu. Di sana dia tertarik dan pada akhirnya dia terus mendalami
bidang itu ya, sampai akhirnya dia mendapatkan PhD gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan sekarang ya, Mas Arief. Sebenarnya yang saya mau tanyakan ini, Mas Putra, Ya. dengan IoT sendiri, apakah IoT sendiri, Internet of Things itu termasuk perkara yang sulit untuk dijadikan approach untuk di pendidikan dasar menengah? Karena kalau kita lihat kan di berita banyak berita dari siswa SMK, siswa SMA di Indonesia itu yang juga fenomenal, seperti bikin satu Android aplikasi atau membuat satu microcontroller controller gitu. Oke, betul. Baik, Mas Arief. Tambahkan singkat. Ditambahkan ya. Ya. Mengenai IoT sendiri, IoT itu sebenarnya bukan konsep yang baru, namun masih belum ada konsensus ya di kalangan peneliti dan industri sekalipun ya mengenai definisi apa itu IoT gitu. Tapi untuk pintu masuk ke sana itu saya rasa untuk SMP dan SMA itu sama sekali tidak sulit gitu ya. Pengalaman saya dulu waktu SMP saya pertama kalinya dapatkan pelajaran elektronika ya. Di situ sebenarnya itu benar-benar elektronika yang sangat dasar ya, mengenal komponen-komponen dasar seperti resistor, kemudian juga berlatih menyolder dan sebagainya itu. Dulu memang tidak terbayang ya kalau seandainya di level SMP misalnya bisa membuat sebuah aplikasi misalnya menyalakan home automation, misalnya menyalakan menyalakan lampu di rumah dengan smartphone misalnya gitu. Dulu mungkin dari sisi software pun masih belum bisa, tapi secara elektronikanya pun masih sulit gitu ya, karena dulu untuk misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan microcontroller ya, zaman saya sekolah dulu itu sangat sulit ya, itu perlu pemahaman yang dalam ya tentang elektronika dan tentang kalau di dalam dunia IT itu bahasa mesin misalnya gitu ya, atau bahasa assembly misalnya gitu. Sementara untuk sekarang ini sudah banyak ya platform-platform platform untuk pintu masuk ya ke dunia IoT ya, yang lebih user friendly gitu, lebih mudah untuk dikuasai gitu ya, walaupun untuk level SMP ataupun SMA. Sekarang ini terutama ya saya lihat sudah banyak juga di SMP dan SMA ini sudah populer juga itu Olimpiade komputer nasional ya, OSKN ataupun Olimpiade Olimpiade komputer internasional ya misalnya, atau Olimpiade informatika internasional misalnya gitu ya. Itu sudah cukup populer, bahkan sampai siswa SMP SMA pun mereka sudah itu sudah ini ya, mereka untuk kalau yang mungkin ikut lomba-lomba seperti itu, mereka sudah diajarkan dasar-dasar pemrograman gitu ya. Dengan dasar-dasar pemrograman yang mereka punyai, misalnya mereka ingin bermain dengan hardware misalnya seperti Arduino gitu, atau misalnya Raspberry Pi gitu misalnya, itu bisa ya, sangat bisa gitu. Bahkan menurut saya itu salah satu cara ya untuk menarik minat siswa ya untuk mulai masuk ke dalam dunia IT gitu ya, mulai dari belajar pemrograman atau mungkin belajar elektronika gitu ya, sehingga nanti Indonesia bisa punya banyak kalau seandainya banyak yang meminati jurusan ini ya, nanti banyak yang juga yang mahir di sana gitu, nanti Indonesia tidak akan kalah dengan misalnya India, bisa bersaing dengan India atau Cina gitu ya, dalam mungkin mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi bisa, saya rasa sangat bisa gitu ya, kalau seandainya tentang IoT ini ya, untuk bukan IoT-nya tapi mungkin pintu masuknya gitu ya, pintu masuknya ini mungkin memperkenalkan apa itu pemrograman, bagaimana membuat aplikasi berbasis web maupun berbasis mobile, maupun misalnya bermain dengan hardware seperti misalnya Arduino, Raspberry Pi,
dan sebagainya itu ya. Nah, itu menjadi pintu masuk yang untuk masuk ke dunia IT, dan mungkin lebih dalam lagi nanti bisa ke IoT, karena IoT ini sendiri bukan hanya masalah itu ya, bukan cuma masalah itu tadi ya, tapi juga misalnya analisis, kemudian ada machine learning gitu ya, dan sebagainya. Itu pintu masuknya mungkin bisa dari sana. Baik, terima kasih Mas Putra. Ya. Sebenarnya kita mengangkat tema STEM ini dengan narasumber yang mayoritas berbackground dari IT ini juga melihat ternyata sepertinya saya studi di misalnya mechanical engineering, tetap kita nanti menjadi satu konsumsi yang basic gitu untuk coding dan programming, dan artinya kita mengangkat tema STEM ini dengan narasumber yang dari IT ini, insya Allah kita melihatnya sebagai approach yang uh, lebih mudah diaplikasikan ya, karena sifatnya untuk hardware dengan software 50-50 gitu, dibandingkan misalnya dengan mechanical engineering yang mungkin sisi hardware-nya, mesinnya atau itunya yang perlu investasi yang terlalu besar. Mungkin Pak Ben, apakah sudah bergabung Pak Ben? Bisa dites lagi Pak suaranya? Assalamualaikum Pak Ben. Oke, sepertinya belum bisa Pak. Saya telepon kembali. Nggak bisa dengar ya? Iya, masih belum bisa Pak. Baik, Pak Ben, tadi sudah disampaikan oleh Mas Kang Rifi dengan Mas Putra. Kang Rifi tadi menyampaikan bahwa ternyata di Indonesia kayak di perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah ini ada gap. Jadi ketika ingin ingin ketika di bangku dunia pendidikan tinggi, raw material yang dimiliki oleh siswa ternyata masih ada gap gitu. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah di UK juga seperti ini, Pak? Maksudnya, apakah ketika Pak Ben, dengan pengalaman Pak Ben di dunia pendidikan di UK ya, apakah mengajar yang undergraduate, itu juga punya gap yang signifikan gitu, untuk di boost dalam pengajaran dunia STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math. Mungkin silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya mungkin untuk dari beberapa halaman ya, tampaknya ya arah sumber ini sangat berkaitan gitu ya. Saya kebetulan kalau mungkin pertanyaan Mas Ari tadi ya, apakah ada itu saya bisa katakan secara umum adalah ya sama. Jadi juga bisa diuji. Dan mungkin sama juga di ya sama juga Jepang juga Jepang juga ya, karena ya anak-anak ini lebih tertarik kemudian tidak menjadi editor ketika di jadi punya aktif demo saya kalau di Jepang, atau kemudian artis ya kalau di artis bola kalau di nah jadi jadinya ada seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya di UK ini, kemudian ya pemerintah dan government sudah mulai melihat tren yang negatif tadi, kemudian memberikan langkah-langkah untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dalam ya tidak IT atau tidak computer network ya masukkan kurikulum yang di sejak di malah di bidang di primary school juga yang sudah ada lagi. Dan kemudian bagaimana bukan juga memakai, tapi kemudian menjadi yang menciptakan satu program yang mudah, ini juga didukung dengan
software-nya sih banyak yang kita juga yang artinya nggak kepikir gitu. Jadi itu skeptis. Ini yang kemudian menciptakan software suatu glucose computer board gitu ya, yang kemudian bisa secara hardware juga bisa di setup. Kalau kita lihat di website-nya itu di verify.org itu banyak resources untuk bagaimana kemudian mereka mengajarkan proyek-proyek baik pada studentnya. Sangat mudah dan didukung kemudian dengan software aplikasinya ya di dalam ya resekian di aplikasi untuk programming yang mudah. Tidak kemudian ya belajar misalnya seperti kita dulu misalnya Pascal atau C gitu ya, yang mereka punya program sendiri yang mudah dan juga berbasis graphical user interface yang menarik. Jadi untuk anak-anak ya bermain saja dia bisa datang suatu program yang applicable. Di sesi dalam kebetulan saya semester ya tahun ini tidak ada modul baru gitu ya, tentang IoT tadi ya, jadi masih terkait dengan IoT. Ini cukup menarik juga. Ini ada kemudian sangat khususnya di universitas saya mereka lebih mengambil policy sekitar jadi 50% teori dan kemudian 50% praktek. Jadi sangat banyak praktek. Nah, ini tentu sendiri bagi student dan juga bagi lecturernya gitu lah, karena bagaimana kemudian student ini ya bisa menerapkan ilmu yang di kelas kemudian dengan memahami secara praktek. Jadi sangat di-encourage setiap modul itu ada kemudian link attach dengan industri. Salah satunya di tentang modul IoT ini adalah kemudian ada kerjasama dengan industri tidak universitas tempat saya bekerja dari tempat lain juga mereka sama gitu. Jadi ada guest lecturer gitu ya, misalnya mengadakan data gitu ya, dari berbagai industri, misalnya art gitu ya, ada seniman gitu ya, kemudian saya itu IGM gitu ya, jadi kemudian perusahaan chip company ini mereka sangat eager gitu kan untuk memasarkan produknya gitu. Dan nantinya mereka tahu bahwa student-student yang bekerja atau yang studi di bidang misalnya IT gitu ya, ini nantinya menjadi ya konsumen bagi mereka gitu ya, ketika mereka sudah mempelajari aplikasi itu di universitas atau di college, mereka akan sangat turun nantinya sebagai ya konsumen masa datang. Jadi sangat banyak industri yang kemudian menawarkan kepada universitas bahwa mereka menawarkan orang, kalau kita bawa peralatannya, kita mengadakan workshop, kita 1 hari 2 hari itu menggunakan aplikasi mereka. Dan ini sebetulnya ya sangat yang menguntungkan sudah ya gitu ya, karena kemudian student juga punya kesempatan untuk berinteraksi dengan industri secara langsung, karena mereka kan ya tujuannya setelah lulus adalah mencari pekerjaan, dan ketika mereka sekali skill yang kemudian yang aplikasi oh ya saya sudah pernah menggunakan aplikasi di Amazon atau kemudian di IBM atau di IoT tadi untuk mix atau Microsoft Azure, ini akan sangat menjadi pada skill bagi mereka untuk kemudian mereka dengan lebih nikmat untuk dari pekerjaan. Jadi ya bikin solusi bagi kedua belah pihak. Ini mungkin yang sangat sangat membantu gitu ya, bagi student di tiap di sini biasanya mereka juga ditawarkan jika mereka akan sebelum masuk ke final year gitu ya. Dan di sini biasanya 3 tahun masuk ke level 6, mereka
mereka ditawarkan untuk kemudian ada placement selama setahun di university. Dan placement ini pengalaman di tempat saya sangat sangat industrinya ya kemudian sangat mencari gitu kan student-student yang mau untuk placement di tempat mereka. Jadi sangat banyak gitu kan, banyak lowongan-lowongan placement ini yang malah tidak bisa dimanfaatkan. Padahal ya sebagai lecturer ya kita di kolik ya kita bisa melihat pengalaman bahwa student yang kemudian pergi dalam placement selama setahun dan kemudian kembali melanjutkan pendidikannya di universitas untuk tahun terakhir itu mereka seperti apa seperti ya mereka kembali dengan sudah sangat berbeda gitu ya. Jadi you can make like different person gitu kan. Jadi mereka udah sangat ya mature gitu ya, mereka sudah sangat profesional gitu kan, sudah siap untuk kemudian masuk ke lapangan kerja. Attitude-nya juga beda, keinginannya kita dan visinya juga beda, gitu. sangat berbeda dengan yang kemudian student yang tidak mengambil placement ini. Jadi memang sangat di-encourage di tempat kami untuk lanjutkan untuk mengambil placement. Biasanya sangat banyak, mereka sangat banyak yang kemudian bekerja di industri besar yang di UK, seperti IBM atau Google atau Microsoft, Amazon dan sebagainya. Dan kemudian ketika industri ini juga memberikan fasilitas yang banyak ketika kemudian mereka menawarkan tadi tenaga untuk tekan workshop dan workshop ini kan kemudian memakai hardware mereka atau software mereka. Sudah mereka kemudian diberikan fasilitas untuk memakai secara free selama kemudian mereka jadi student atau kemudian beri juga kepada akademisinya yang mengajarkan. Ini mungkin beberapa sharing dari yang saya tahu selama YouTube. Ini materi. Baik, terima kasih Pak Ben. Lanjutkan lagi Pak Ben. Tadi Pak Ben pernah sempat singgung Pak Ben juga walaupun sebagai senior lecturer di Computer Network Engineering, Pak Ben juga mengajar di mechanical engineering ya atau engineering yang lain. Saya mengajarnya di electrical engineering sebetulnya. Tapi di situ kan beberapa major ya. Jadi ada student yang jadi karena saya ngajarnya computer network gitu ya. Jadi kemudian ini share electrical engineering student yang lain gitu. Jadi yang ngambil bidang saya khususnya kan ada computer network engineering student, CNE student atau baru diganti namanya di computer system engineering gitu ya, yang memang mempelajari lebih bidang saya. Tapi kemudian ada yang electric student lain yang misalnya mereka mengambilnya lebih ke power gitu kan, atau kemudian lebih ke electrical engineer gitu ya, atau electronic engineer gitu. Mereka sangat ini surprising sekali juga mereka tidak banyak tahu gitu, tentang misalnya computer network atau networking. Dan mereka merasa apa kita harus belajar ini agak aneh juga. Di alam ini kan sebenarnya juga agak ini juga mereka jadi sangat pemerintah di sini sudah cukup mempertimbangkan gitu ya, universitas ini tidak hanya untuk yang kalangan student yang mampu saja gitu kan, mereka baru keluar statistiknya itu bahwa yang masuk yang paling banyak yang dari SMA ya gitu bilangnya, sebelum private school yang paling banyak presentasinya adalah mana gitu, Oxford. Jadi ini kan sangat ini sih gitu kan, bahwa Oxford ini kurang membuka untuk yang kalangan lain, ada minority student misalnya karena yang di public school. Jadi
di alam itu, jadi mereka sangat percaya dari ya saya istilahnya direct entry yang dari polis. Jadi itu yang part time gitu, banyak yang part time yang usianya ya tidak muda lagi gitu ya. Ya ada yang lebih tua dari saya gitu kan, saya juga ini cukup tantangan sendiri nih saya buat mereka mau belajar hal-hal baru. Jadi dan untuk ya tadi saya ya saya mengajarnya masih di electrical engineering sih, walaupun kemudian majornya beda-beda. Yang mau saya tanyakan juga ini Pak, apa namanya, kalau di UK ini kan mungkin itu saya juga tanya bagaimana di Jepang dan aplikasinya di Indonesia. Jadi kan ada major ya, tapi kemudian ada dia kayak semacam pusat studi atau apa namanya yang dia multi bidang ya. Nah berkaitan dengan tema yang STEM ini kan banyak yang kalau saya lihat pusat studi yang di UK ini misalnya untuk bidang energi gitu, dan itu banyak major background itu yang terlibat. Nah yang apa based on experience Pak Ban ini uh, di universitas di UK ini bagaimana ya aplikasi, apakah maksudnya kalau kayak seperti uh, apakah per lab atau dia gimana, bagaimana interkoneksi antar majornya itu selain majornya sendiri, nyambung nggak Pak tadi Pak maksudnya Ya coba yang multidisiplin itu Pak, maksudnya yang multidisiplin kan sebenarnya ada kalau energi kan tidak ada ya major energi ya, tapi adanya mungkin kayak electrical engineering, mechanical engineering, tapi nanti masuk di multidisiplin energi misalnya gitu. Ya, jadi kalau untuk undergrad memang biasanya di satu departemen saya electrical engineering gitu ya, mereka nantinya memang dia belajarnya lain-lain gitu ya. Tapi mungkin sama seperti agak beda sih kalau di Jepang, kemudian kita masuk lab gitu ya, labnya misalnya mau tahu KCC atau kalau kata KCC itu lab di sini ketika mereka mengambil idle project, mereka diberi kebebasan untuk memilih supervisor yang sesuai dengan minat mereka. Jadi salah satu riset saya kebetulan untuk cyber security, critical infrastructure gitu, dengan smart grid. Jadi banyak juga sebenarnya yang background yang power of engineer gitu ya. Tapi mereka tertarik gitu kan, mereka power gitu kan, sebagai supervisor ya saya lebih saya bisa memilihnya kan, saya lebih ada bagaimana dengan cyber security, smart grid dan sebagainya. Jadi dan ini kemudian bisa kita berkolaborasi dengan kolega yang lain untuk multidisipliner. Jadi menurut saya mungkin ada misalnya salah satu riset centernya itu adalah robotik ya, jadi kamu juga dalam dengan bersih gitu ya, dan grupnya Paris gitu, dan cukup besar juga yang di situ bisa berkumpul ya banyak banyak stakeholder gitu sebenarnya dari berbagai macam background bisa bergabung gitu. Ada yang dari mechanical gitu, ada yang dari ya electrical gitu ya, ada yang situ gitu, ada dari computing gitu sama gitu. Jadi di center yang kemudian lebih jadi pusat berkumpulnya gitu ya, berbagai yang sebenarnya tertarik gitu ya, ketika kemudian mereka ingin melanjutkan risetnya di bidang yang lebih lagi. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ben. Berarti tadi nyambung lagi dengan labnya Kang Rivi ya, karena tadi udah nyinggung lab robotik. Nah, Kang Rivi. Robotik itu memang ya, jadi robotik gitu ya, di luar juga kita jadi satu misalnya cukup jadi besar gitu kan. Jadi kemarin saya ada student juga master studentnya ini bilang ya saya sudah nanti harus jadi saya gitu lagi dapat beasiswa di Banto. Ya
Ya, terima kasih Pak Wan. Kita lanjut ke Kang Riki ya. Yang tadi sudah disampaikan Pak Ban tadi tentang apa? Ternyata di Sheffield bukan hanya multidisiplin Sheffield University tadi bukan hanya multidisiplin major ya, tapi juga ternyata antar university pun bisa punya satu research center kolaborasi ya. Nah, kalau apa experience Kang Riki ini di apa di yang tadi ya tentang lab center tadi, dan juga kalau di Indonesia sendiri apa namanya mungkin bisa kasih gambaran singkat saja ya, dan juga yang pengalaman di UK yang kolaborasi apa yang multidisiplin dan apa tadi antar university itu lebih menarik lagi ya. Ya. Silakan Kang Riki. Baik, terima kasih. Menceritakan tentang STEM di menengah ke bawah, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya kendala terbesar di Indonesia itu adalah egoisme dan arogansi umat masing-masing. Gitu loh. Mungkin bisa didekatkan sedikit Kang Riki. Ya, gimana? Jelas ya? Ya, itu udah jelas tadi. Nah. Oke. Sebenarnya yang jadi masalah di Indonesia itu dulu yang saya rasakan ya, tidak ada padahal keilmuan, padahal sebuah proyek yang bermanfaat bagi masyarakat itu tidak punya satu keilmuan. Jadi itu macam Masih putus-putus Kang Riki. Mohon maaf. Masih putus-putus ya? Iya. Halo? Iya, oke. Ya, sekarang gimana? Iya, lebih baik. Ya. Baik. Saya ulangi lagi. Ya, terkait dengan kolaborasi ya, terkait dengan kolaborasi. Ya, tapi arogansi dan egoisme keilmuannya masing-masing, bahwa saya adalah yang paling bisa. Saya bisa, atau bahkan saya bisa misalkan ya, yang kami lihat itu bahwa orang ketika melakukan yang pertama, yang kedua yang satu ruangan, mengajak teman-teman yang lain yang berbeda. Yang pertama, yang kedua, organisasi universitasnya sendiri itu belum terestablish dengan baik bagaimana menggabungkan multidisiplin ini sehingga kolaborasi yang harmonis. Misalkan saya nggak tahu ya di ITB itu seperti apa sekarang, cuman kalau yang dulu ya sumber-sumber itu ada, walaupun ada ya tapi itu tidak terlalu banyak. Sehingga nggak dengan jelas. Kalau misalkan saya bandingkan dengan yang, karena saya di Batam dekat ke Singapura, jadi kalau yang di Nanyang Technological University atau di Nanyang Politeknik, mereka itu punya namanya university yang mengelolanya. Halo, bisa diulang tadi? Apa? Bisa diulang tadi? Nanyang? Ya, di Nanyang Technological University, dan karena itu yang saya kunjungi, itu mereka
sumber daya manusianya itu adalah dari industri, kemudian dari berbagai macam disiplin ilmuwan yang mereka bergabung dan mereka punya produk riset yang nanti 10-20 tahun ke depan itu akan bermanfaat bagi yang akan dibutuhkan di masyarakat Singapura, bahkan di tersebut untuk melakukan penelitian sesuai dengan bidangnya sesuai dengan bidangnya untuk menghasilkan produk yang akan dicapai. Kemudian si industri sendiri dia bisa masuk ke ranah yang bermanfaat lebih yang seperti itu. Waktu dari manufaktur elektronik ada di sana itu hanya ada dosen-dosen elektro saja yang ada. Padahal mekanikal atau material orang ekonomi tersebut sehingga bisa kemudian tidak terorganisasi tidak bisa memberikan nilai tambah yang lebih seperti negara-negara yang negara-negara maju yang lainnya, dan itu menjadi kendala di Indonesia. Mungkin kolaborasi universitasnya ada, cuman kolaborasi multidisiplinnya yang belum terbentuk, belum terestablish dengan baik kalau di Indonesia ya. Itu yang kami rasakan, dan kemudian kami benchmark dengan yang ada di Singapura ya, jauh berbeda bagaimana mereka mengelolanya, sehingga ya ini sangat dan kita mengalami bagaimana itu juga yang berada berbeda nih. Itu yang kami rasakan kalau di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih. Mas Putra, apakah bisa dengar? Ya. Oke. Tadi sebenarnya Pak Ben sudah menyinggung sedikit tentang yang kolaborasi yang ada di Jepang ya, karena beliau juga ternyata S1 juga di Waseda di Jepang. Nah, mungkin Mas Putra untuk yang punya sharing yang untuk riset yang lebih advance nih yang sekarang sedang dikerjakan. Tapi saya bukan tentang temanya, tapi maksudnya dengan pola kolaborasinya itu di Jepang apakah sama seperti di UK atau punya hal yang menarik yang bisa di-sharing? Silakan, Mas. Kolaborasi ini maksudnya kolaborasi apa dengan apa ya? Major, kayak misalnya kalau sekilas yang saya Baik, mungkin ini sedikit memperkenalkan juga departemen tempat sekarang saya bekerja sebagai researcher. Kebetulan tempat saya ini dia kalau dari namanya itu adalah Interfaculty Initiative of Information ya, kalau nggak salah. Jadi Interfaculty Initiative of Information, kalau nggak salah saya nama bahasa Inggrisnya, karena saya cuma tahunya bahasa Jepangnya. Nah, jadi tempat saya sekarang ini pada dasarnya konsep utamanya adalah menggabungkan beberapa major ya, beberapa bidang untuk dalam satu wadah information science gitu. Jadi information science ini bukan cuma
bukan cuma milik misalnya jurusan computer science atau information engineering misalnya, tetapi juga di sana ada beberapa dari jurusan yang justru sosial ya, misalnya entah itu tentang media information ataupun apa ya, ada beberapa ya. Jadi tempat saya ini kebetulan adalah tempat berkumpulnya beberapa bidang ya, saya beberapa major untuk dalam wadah information studies gitu ya. Nah, kebetulan juga sekarang ini ya, profesor saya dulu waktu saya masih kuliah, dan sekaligus juga memang yang menjadi kepala di lab saya tempat bekerja. Beliau membuat program ya, semacam kuliah umum ya, general lecture gitu ya, kuliah umum tentang mengenai topik-topik yang memang sedang tren ya di bidang terutama di bidang network dan IoT ini ya, seperti tentang software defined networking ataupun misalnya tentang artificial intelligence, big data analysis dan sebagainya gitu ya. Dan nanti setelah lecture ini dibagi menjadi beberapa bagian ya, dan dari juga banyak narasumber, banyak bagian dan dari banyak narasumber. Setelah beberapa sesi nanti di akhir program ini akan diadakan sebuah hackathon gitu, kompetisi hackathon ya. Jadi setelah mengikuti seri dari lecture yang sekarang sedang berlanjut ini, nanti para peserta dapat memanfaatkan pengetahuan yang sudah didapat ini untuk berkompetisi gitu, membuat suatu entah itu sebuah aplikasi atau apapun ya, yang menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada di masyarakat begitu. Nah, jadi ini saya rasa bagus sekali ya, cocok sekali untuk ditiru gitu ya, bukan cuma untuk karena ini sebenarnya sekarang ini walaupun lecture-nya ini untuk diadakan di universitas ya, tapi sebenarnya targetnya adalah umum gitu. Jadi bukan cuma mahasiswa ataupun profesional yang terlibat di bidang IT, tetapi juga masyarakat umum gitu. Nah, saya pribadi pernah beberapa kali di Jepang mengikuti hackathon ini ya, dan dari pengamatan saya memang sebenarnya untuk bisa memenangkan lomba hackathon ini ya, hackathon ini dalam artian ini ya seperti tadi ya, bukan hacking misalnya menerobos security, bukan yang seperti, tapi misalnya membuat aplikasi atau membuat solusi ya untuk masalah-masalah yang ada gitu ya. Nah, itu idealnya tim dari hackathon ini harus sebaiknya terdiri dari satu orang, misalnya satu orang developer ya, seorang programmer atau coder gitu ya. Kemudian ada satu orang desainer, dan ada satu orang misalnya yang mempunyai ide-ide gitu ya, untuk membuat solusi ya dari teknologi yang sudah ada ya. Karena kadang-kadang ada trade off ya antara orang yang jago, misalnya yang jago coding, dengan orang yang jago coding tapi nggak punya ide gitu. Tapi ada juga orang yang nggak bisa coding tapi dia punya ide gitu. Ini digabungkan jadi satu tempat dalam event hackathon ini. Kemudian ide mereka diimplementasikan, dipresentasikan dan diadu dengan kelompok-kelompok lain ya, ide-ide lainnya gitu ya. Nah, ini saya rasa sangat bagus gitu ya. Kebetulan juga di tempat kami akan mengadakan yang seperti ini juga. Jadi selain dari mungkin kalau untuk di Indonesia bisa misalnya untuk level SMP, SMA gitu ya. Jadi setelah diberikan pengetahuan gitu ya mengenai entah itu tentang programming, apakah itu tentang IoT, tentang software dan sebagainya, itu setelah itu mereka diajak untuk berkompetisi gitu ya, memanfaatkan apa yang sudah mereka pelajari untuk membuat sesuatu yang nyata gitu, karya yang nyata gitu ya. Kalau ini dibiasakan ya, mungkin
ini juga menjadi salah satu aspek yang menjadi daya tarik gitu ya mungkin ya bagi siswa terutamanya untuk berkecimpung di dalam bidang IT ini ya. Selain mendapat pengetahuan, mereka dapat pengalaman berkompetisi gitu ya, kemudian mereka dapat pengalaman juga untuk mengeluarkan ide-idenya untuk membuat solusi ya dari suatu masalah yang apa gitu. Nah mungkin ini bisa ditiru gitu sistem seperti ini di Indonesia. Begitu Mas Arief. Baik, terima kasih Mas Putra. Mungkin waktu juga yang akhirnya membatasi kita. Sebelum kami tutup, mungkin nanti kita minta sedikit penutup dari masing-masing narasumber. Dan yang disampaikan tadi oleh Mas Putra tentang tadi yang hackathon ya, sebenarnya bukan masalah hackathon ya, tapi masalah kolaborasinya sendiri. Jadi yang tentang STEM ini bukan berarti kalau tadi ngelihat brief yang diberikan oleh Mas Putra itu, STEM sendiri bukan berarti kita eliminate ya tentang sosial, tentang apa. Tapi seperti tadi yang Mas Putra sampaikan, masing-masing bidang itu ternyata dia punya data experience ya. Maksudnya ada orang yang memang pengalaman dengan data dengan masalahnya. Nah, mungkin di situ STEM sebagai satu approach untuk memberikan satu problem shooting juga ada di sisi yang lain, data experience, data mining experience ya, kemudian ada prosesnya yang kita coba teruskan dengan STEM untuk menghasilkan ya satu solusi yang tadi disebut di lebih awal lagi, ternyata dia sebagai satu penyumbang industri produksi satu negara atau satu wilayah yang cukup signifikan. Mungkin saya akan mulai dengan Mas Rifi dulu ya untuk menutup mungkin kesimpulannya apa yang ingin ditekankan kembali sebelum kita tutup diskusi ini. Silakan Mas Rifi. Terima kasih. Mungkin saya ingin mungkin untuk menutup diskusi ini, saya ingin menggarisbawahi, menyoroti terutama tentang bagaimana kita menanamkan secara dini menanamkan secara dini kecintaan masyarakat Indonesia terhadap STEM-nya sendiri gitu ya. Kalau melihat dari kondisi pendidikan di Indonesia, mungkin yang perlu kita garis bawahi bagaimana sekolah, masyarakat, dan pemerintah kita itu membuat sebuah kurikulum yang itu senantiasa bisa mengencourage siswanya agar terus kita terhadap STEM-nya itu dengan saya teruskan adalah pelatihan berkelanjutan seperti yang kalau saya lihat di sini di PIK sendiri sepertinya guru melakukan pelatihan bagaimana mengimprove pola pembelajaran ini sehingga yang anak saya yang dulu juga nggak suka matematika pas di sini mereka suka matematika dan malah progresnya lebih cepat seperti itu. Pelatihan yang berkelanjutan dan profesional. Yang kedua mungkin yang harus dibenahi oleh pemerintah sendiri adalah infrastrukturnya. Itu yang harus dibuka, yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang selanjutnya adalah terkait dengan mereka melanjutkan berikan gambaran bahwa pentingnya dunia teknik sains ini untuk kemajuan pembangunan Indonesia dengan memberikan dengan reklame, dengan kampanye yang terus menerus sehingga masyarakat Indonesia itu akan tergugah dan
untuk bisa melanjutkan ke dunia sains dan teknik. Yang selanjutnya adalah karena setelah mereka lulus itu mereka mau kemana seperti itu, dan itu menjadi kendala besar juga di Indonesia. Maka dengan kondisi aktual, dengan fakta di Indonesia bahwa perusahaan di Indonesia rata-rata bukan perusahaan R&D-nya bukan di Indonesia itu hanya sebagai pabriknya saja, sehingga kemungkinan rata-rata ilmu tekniknya sendiri mereka tidak terpakai setelah lulus. Yang pada akibatnya banyak juga yang lulusan teknik ketika keluar mereka nggak bekerja di jurusan teknik, di bidang teknik, malah menjadi ke perbankan dan ke manajemen dan lain sebagainya, sehingga lulusan tekniknya sendiri yang bekerja di bidang teknik nggak ada, sedikit, bukan nggak ada. Di sini pemerintah harus men-trigger seluruh perusahaan agar minimal R&D-nya sendiri, riset and development-nya sendiri itu bisa banyak yang ditarik ke Indonesia, sehingga keilmuan yang mahasiswa pelajari di dunia pendidikan tinggi itu teraplikasikan di dunia nyatanya sendiri. Dan yang menjadi sorotan saya sih sebenarnya adalah sedikitnya minat murid masyarakat Indonesia untuk melanjutkan ke hard engineering, ya, bukan ke soft engineering. Seperti ke informatik, IT mungkin tidak ada penurunan untuk melanjutkan ke bidang tersebut, tapi ke hard engineering, ke mechanical, electrical, civil, chemical dan sebagainya itu sangat minim sekali, sehingga di sini menurut jumlah data dari PII, Persatuan Insinyur Indonesia, bahwa Indonesia itu di ASEAN sendiri itu menempati posisi paling rendah tentang rasio jumlah insinyur terhadap 1 juta penduduknya sendiri, itu yang paling rendah, sehingga ya bagaimana mereka bisa mengejar ketertinggalan terhadap negara maju itu ya sangat kecil sekali. Sementara Singapura itu jumlah penduduknya sedikit, tapi per 1 juta penduduknya mereka punya 28.000 sekian insinyur per 1 juta penduduk. Sehingga signifikan sekali kemajuan mereka itu lebih baik daripada di Indonesia. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah di universitasnya sendiri harus dibentuk membangun sebuah lembaga di mana dia menjadi institusi utama dalam yang melaksanakan multidisiplin riset, seperti yang dilakukan di negara-negara maju yang lainnya. Seperti yang saya lihat ya, seperti di Singapura, itu mereka ya semuanya diorganize oleh university, yang dimana industrial project groupnya sendiri adalah terdiri dari elemen-elemen sumber daya manusia dari berbagai macam keilmuan. Selain di dunia akademik, mereka juga ada dari dunia industrinya sendiri. Dan dunia industrinya sendiri mereka itu secara aktif membantu dunia akademik, sehingga apa yang mereka pelajari itu memang teraplikasikan di dunia industri itu dengan baik. Mungkin itu kata penutup dari saya. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih. Oke, tim selanjutnya Pak Ben, saya coba telepon kembali ya. Pak Ben. Halo Pak Ben. Halo, ya. Mungkin waktu juga Pak yang membatasi. Mungkin kali ini kita minta penutup dari Pak Ben. Mungkin ada hal yang ingin digarisbawahi dari diskusi yang kita lakukan. Silakan Pak. Ya, terima kasih tadi mungkin tidak singkat saja dan banyak berdasarkan Ya. ada yang mudah-mudahan dari ngobrol-ngobrol kita tadi ada yang bisa mungkin bertiru atau kemudian coba adopsi untuk kemudian kita di tanah air. Tadi salah satunya adalah bagaimana membuat kalau mungkin dalam bidang energi Indonesia lebih baik terhadap
student dan siswa gitu ya, dan lebih memberi contoh dalam hal bidang praktikal misalnya yang sehari-hari ya dalam fisika gitu kan kita bisa melihat contoh yang kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian yang kedua mungkin ya adanya paling med yang bagus dengan industri dalam misalnya dengan pihak lecturer atau kemudian punya program-program ya seperti kayak diskon untuk pakai software atau hardware mereka gitu kan seperti yang ada di dan sangat difasilitasi ya. Dan kemudian ya last but not least gitu, jadi ya seperti juga di Inggris jadi semuanya sekarang ya kita kan persaingannya global gitu. Jika negara-negara lain seperti yang tadi disebut dari Singapura kemudian China gitu ya sangat established gitu ya, Malaysia step to it dan meskipun mempunyai langkah-langkah yang sistematis ya, untuk kemudian mempush atau menarik lebih banyak center yang berkualitas meskipun ya pemerintah Indonesia terutama yang mungkin lebih ya untuk mencoba menerapkan langkah-langkah yang tidak strategis dan mirip bagaimana kemudian diadopsi dan dari patokan dan maka kemudian menerapkan ini dan tidak hanya untuk sebagai ya tadi ya sebagai pekerja ya, tapi kemudian lebih kualitas juga jangan lupa lebih kualitas juga untuk kemudian lebih mengembangkan itu sendiri dan ini kan tidak hanya di level pekerja sendiri juga jangan dikembangkan juga di level pemikir dan IT ya mungkin ini sedikit dari dari saya Mas Ferry. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ben. Kemudian Mas Putra, Ya. silakan untuk penutup. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sebagai penutup, tadi saya juga membahas mengenai masalah hackathon itu diperlukan bukan cuma seorang yang jago coding misalnya gitu ya, tapi juga orang yang memiliki ide-ide ya. Dan dari mana orang yang seperti ini itu sebenarnya justru dari berbagai macam disiplin ya di luar IT misalnya, entah itu karena mereka di bidang-bidang lain mereka memiliki masalah-masalah spesifik ya yang mungkin tidak diketahui ya kalau sebagai seorang IT engineer tidak mengetahui, tapi sebenarnya bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi gitu. Nah jadi tadi mungkin sedikit menambahkan yang dari narasumber Pak Rivi ya, mungkin memang jurusan IT atau jurusan soft engineering ini tidak pernah kekurangan peminat ya. Mungkin ada semacam mitos gitu ya kalau masuk jurusan IT dapat kerja gampang gitu, padahal kerjanya belum tentu jadi programmer juga gitu misalnya. Nah itu justru mungkin dari yang bagaimana mengatasi gap antara misalnya dari hard engineering dengan soft engineering ini, saya rasa justru dari pihak dari soft engineering ini pun dari hard engineering ini seperti mechanical engineering dan sebagainya ini itu sangat perlu saya rasa memiliki pengetahuan di bidang teknologi informasi gitu ya. Misalnya mechanical engineering yang bisa programming itu pasti mempunyai semacam ide-ide atau solusi-solusi di bidang mechanical engineering yang tidak dipunyai oleh orang yang misalnya tidak bisa programming, misalnya seperti itu contoh mudah simpelnya ya. Jadi saya rasa sebagai penutup bahwa soft engineering seperti IT ini saya rasa bukan suatu major yang harus perlu diterangkan ya, perlu diperjelas mungkin kepada calon mahasiswa yang ingin memilih jurusan gitu ya, bahwa untuk menjadi seorang yang memiliki kemampuan di bidang IT itu tidak harus masuk ke dalam jurusan IT itu sendiri begitu. Jadi menurut saya justru kalau ingin punya kesempatan yang berkiprah dengan teknologi informasi, masuklah ke jurusan-jurusan lain misalnya ya, yang entah itu hard engineering maupun itu jurusan sosial apapun,
namun pelajarilah teknologi informasi, karena dengan teknologi informasi ini ada banyak sekali masalah yang dapat diselesaikan gitu ya, dengan menggunakan teknologi informasi ini. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk para narasumber. Kita sudah berdiskusi selama 2 jam lebih ya, 2 jam lah dengan permasalahan teknis tadi di awal. Baik, kami tidak memberikan kesimpulan seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Tren pendidikan di Indonesia sudah berubah, dimulai dari penggabungan dikti pendidikan, dirjen dikti pendidikan tinggi dengan Kemenristek yang biasa mengurus Puspiptek, BPPT dan sebagainya dalam satu kementerian yang pada 2 bulan sebelum ini mengeluarkan satu policy, yaitu pembatasan pembukaan perguruan tinggi baru selain STEM. Jadi kita lihat di sini memang tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa peminatan masyarakat terhadap bidang selain STEM ini dia normatif, dia akan terus ada. Tapi untuk STEM ini dia perlu di-encourage by policy. Jadi kita harapkan dari masyarakat selalu khawatir dengan policy yang tadi diberikan oleh pemerintah. Dan sebagai background sendiri tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber, bagaimana STEM ini sebenarnya dia mengenrich satu troubleshooting terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi yang lebih dikuasain secara detail oleh para expert di major tersebut. Baik, kami ucapkan terima kasih pada sahabat sekalian yang sudah menyimak selama 2 jam ini di Kibau Talk Insight. Alhamdulillah kita sudah melakukan Kibau Talk Insight ini selama 3 kali dari bulan Januari, Februari, Maret, dan menjelang Kibar Spring Gathering di bulan April. Mungkin ini Kibau Talk Insight yang terakhir. Kami ucapkan terima kasih pada kesetiaan para pendengar sekalian. Kami mohon maaf dan iklan dari penyelenggara Kibar Spring Gathering. Untuk registrasi Kibar Spring Gathering sudah mulai dibuka, dapat mengakses pada website Kibar uk.org. Baik, terima kasih jazakallahu khairan sekali lagi pada narasumber. Kita tutup diskusi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.